pemabrian peresmian relokasi sekolah kita. Nama Allah Bapa kita. Dan kebenaran dalam keluarga Huria dan masyarakat. Saya sangat menggantungkan harapan kepada kita semua, terutama mahasiswa baru dan lama yang akan bersekolah di tempat ini. Jadikanlah waktu belajar yang walaupun hanya seminggu sekali, tapi padat dan bermakna, jadi bekal untuk menjadikan kita perempuan-perempuan tangguh yang sungguh sangat berguna menyebarkan ajaran Kristus di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan acara ngasudehi tanah pun acara tiang manginang sempurna dan besar.
bersyukur ya Tuhan pada hari ini, di mana lewat pembangunan renovasi sekolah Alkitab ini, kami melihat kebesaran Tuhan. Kami melihat kuasa Tuhan nyata di tempat ini. Kalau renovasi sekolah Alkitab perempuan ini bisa direnovasi dalam 4 bulan. Betapa kami Tuhan melihat kasih setia Tuhan melalui Amang Inang dan semua yang telah memberi hati, pikiran dan dana dalam perbaikan sekolah Alkitab ini, supaya sekolah Alkitab ini semakin dapat membentuk manusia-manusia yang cinta Tuhan dan sesama manusia. Inilah kami Tuhan dalam ibadah ucapan syukur hari ini, menyatakan pujian dan syukur dan rasa hormat kami kepada Tuhan karena keagungan dan kebesaran Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas bersedianya para tukang dan pekerja dan pengelola yang boleh bekerja dengan sepenuh hati mereka, dan kami bersyukur mereka tidak kekurangan apapun. Dan pada hari ini Tuhan, yang dipimpin oleh Amang Preses kami bersukacita atas berdirinya perbaikan renovasi oleh ketua tim pembangunan dan oleh inang kami ketua yayasan lembaga pendidikan dan pemberdayaan perempuan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita masuk pada penandatanganan prasasti. Kami undang ditandatangani oleh inang Ketua Tim Renovasi Normalin Boru Nababan. 1, 2, 3, oke. Pelan. Oke, kamera semua standby. Oke. Sip. Kedua oleh inang Ketua Yayasan Inang Sandra Sidaputa. Oke, pelan. Oke, kamera standby. Oke. Yang ketiga oleh Amang Preses Pimpinan DKI Jakarta. Tuhan, ajaran prasasti, tapi biarlah Tuhan yang senantiasa melakukan pematrian peresmian renovasi sekolah kita. Nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pelan, Pak. Tepuk tangan Maita Mangenang. Sudah? Oke, cukup. Oras madi hitam mang marende hitam.
ternyata untuk mendirikan rumah kita membutuhkan hikmat Allah agar kita dapat menegakkan tiang-tiang penyangganya. Dengan demikian rumah yang kita bangun itu menjadi berkat bagi seisi rumah dan orang lain. Sebab ada orang yang mendirikan rumahnya tetapi tidak mendiaminya. Ada yang membuat kebun anggur tetapi tidak akan mengecap hasilnya. Berdoalah supaya rumah yayasan pendidikan dan pembinaan sekolah Alkitab perempuan yang kita renovasi dapat kita diami, dan segala ilmu yang ditanam di tempat ini dapat kita nikmati buahnya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang membuat kota, sia-sialah orang menjaganya. Sekuat apapun penjagaan yang kita buat, Dengan aman terang, mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman tenteram pada saat Aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allah mereka. karena itu janganlah kita menyombongkan diri kita. Ingatlah firman Tuhan dalam Ibrani 3 ayat 4. Sebab setiap Oke, 1, 2, 3. Tepuk tangan Maita. Sonari masuk mahita tu pembukaan kunci oleh Amang Princess. Pintu pembukaan pintu kunci diserahkan kepada Amang Princess. Oh, dia mau dibaca baik. Sorry, Pak. Udah siap? Saya, Reses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, membuka rumah Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Sekolah Alkitab Perempuan yang sudah selesai direnovasi. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Mari dihitam marolong-molong Mama. Masuk main Mama.
kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab cahaya kemuliaan Allah senantiasa tetap menaungi rumah pendidikan dan pembinaan ini dan semua penghuninya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Kami mengundang Engkau, ya Yesus Kristus Tuhan kami, tetaplah di tempat ini, sebab kami kurang layak memasuki dan mendiami rumah ini, apabila bukan Engkau yang menuntun kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, tetaplah bersama kami di rumah ini dan katakanlah kepada kami semua, terutama semua siswa yang mendapat pengajaran di rumah Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Sekolah Alkitab Perempuan ini, seperti dalam Lukas segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan pada pembukaan sekolah Alkitab Perempuan ini pada angkatan ke-7 ini. Kami tahu Tuhan telah memanggil orang-orang, memanggil yang Tuhan pakai menjadi hamba untuk penyelenggaraan sekolah Alkitab ini, dimulai dari Basaria Simurangkir Buru Simajuntak yang telah menitipkan satu pesan agar perempuan di HKBP ditingkatkan dan dikembangkan.
Dari situlah muncul pendidikan sekolah Alkitab perempuan ini yang pada waktu itu dipimpin oleh Amang Pendeta IPT Simatupang STM dan Inang Pur Panggabean dan Inang LSM Siahan Guru Simatupang dan banyak lagi tokoh-tokoh yang Tuhan pakai untuk menyelenggarakan sekolah ini dengan baik. Kami percaya Tuhan banyak jemaat-Mu yang telah memberi perhatian untuk meningkatkan kedudukan perempuan di gereja HKBP sehingga tahun 1982 perempuan dikukuhkan bahwa perempuan bisa menjadi sintua, bisa menjadi pendeta dan melayani dimanapun sama dengan kaum pria. Kami percaya Tuhan memakai hamba-hamba-Mu untuk mendirikan sekolah ini. Dan sekarang sekolah ini sudah semakin bisa untuk mendidik membina para ibu. Karena ibu adalah tiang doa dalam keluarga. Di dalam tahun transformasi ini Tuhan juga telah Tuhan memanggil beberapa jemaat-Mu untuk meningkatkan sekolah ini. Salah satu ketua yayasan sekolah ini yaitu Inang Dr. Anda Santra Buru Sikabutar sebagai ketua yayasan dan Inang Normalin Burdawan sebagai tim renovasi. Kami percaya kepada Amang Preses Pendeta Uluan Nenggulan yang telah memberikan nasihat dan semangat kepada para panitia dan pengurus yayasan untuk meningkatkan sekolah ini. Kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan yang menyertai mereka, para dosen dan penyelenggara sekolah ini takkan bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu dalam dua syafaat ini kami memohon Tuhan kiranya Roh Kudus-Mu hadir di sekolah ini dan para ibu juga terpanggil untuk meningkatkan pemahamannya, meningkatkan kedewasaan imannya dalam mendidik para anaknya, cucunya dan keluarganya. Kami percaya Tuhan sekolah ini akan menyebarkan transformasi di tengah keluarga sehingga nantinya jemaat HKBP akan bertumbuh dan berkembang dalam kualitas yang lebih bagus. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami ini secara khusus kami berdoa untuk keluarga Amang Pendeta IPT Simatupang yang telah mendahului kami. Kiranya apa yang telah diperbuat di sekolah ini Tuhan berkati sehingga sekolah ini bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan berkat bagi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Renovasi gedung dan pembukaan taman baru angkatan 7
Sekolah Alkitab Perempuan AKBP Distrik 8 DKI Jakarta, tertulis pada Lukas 10 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Baiklah, saya akan bacakan bagi kita semua. Boleh juga kita melihat tampilannya di dalam monitor yang telah disiapkan. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian firman Tuhan. Oras salubna. Shalom menginang. Shalom. Sukacita, apalagi saya berhadapan dengan banyak mahasiswi sekolah Alkitab sekarang. Senang sekali dan saya merasa terhormat di sini ditunjuk oleh pimpinan distrik kita mempreses Pendeta Laninggolan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kiranya boleh berkenan bagi kita semua. Izinkan saya mengingat sedikit saja, karena mungkin baru hari ini saya kembali berdiri di tempat ini setelah lebih kurang 16 tahun yang lalu. Saya pernah di tempat ini juga sewaktu saya bertugas di Bekasi. Dulu ini kantor distrik Jakarta 2, sekarang AKBP Distrik 19 Bekasi. Saya ingat waktu itu preses nama Eselon Terpuluh. Pernah di sini begitu Bang ya? Saya lihat sekarang keadaannya sungguh sudah jauh berbeda, dan ini menjadi ucapan syukur bagi kita semua. Nama saya Puji Handoko Karitonang Alina. Saya pendeta fungsional bertugas di AKBP Distrik 8 DKI Jakarta dan ditugaskan saat ini preses untuk menangani pelayanan melalui media kita Kairos TV. Doakan semoga saya bisa memberi yang terbaik dan menjalankan tugas yang diberikan oleh pimpinan kita dan tengah-tengah pelayanan distrik kita. Coba main tangan deh. Oras meter terguna. Bapak Ibu saya berkasih, tadi saya berkali-kali mendengar dan kita juga membaca tadi di dalam rangkaian tata ibadah kita. Ada sebutan tentang rumah yayasan pendidikan dan pembinaan sekolah Alkitab Perempuan ini. Saya berpikir dari tadi, kalau bahasa Indonesia rumah ya rumah begitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu rumah itu ada dua kata, house dan home. House itu terdiri dari batu, pasir, dan semen dan segala sesuatu yang diperlukan. Tapi kalau home nggak cukup itu. Home harus diisi dengan hati dan orang-orang yang tinggal di dalamnya dengan penuh sukacita. Oleh karena itu saya harap renovasi ini dan doa kita bersama tidak hanya sekedar menjadi house, tetapi juga menjadi home. Sehingga kita at home di rumah ini, bukan at house gitu ya. Jadi at home kita di sini artinya ini milik kita semua untuk belajar firman Tuhan dan menyebarkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu saudara terkasih, kenapa saya pilih dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42 ini? Karena memang tematisnya kita berada di sekolah Alkitab Perempuan. Saya sudah berpikir dari mana mengambil contoh perempuan yang sungguh-sungguh boleh menjadi contoh yang baik dan menginspirasi kita semua. Dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42 ini kita diperhadapkan dengan dua nama yang sangat kita kenal, yaitu Maria dan Marta. Tapi Maria di sini bukan Maria ibu Yesus ya, dan juga bukan Maria Magdalene. Ini Maria dari Betania, saudaranya Marta, saudaranya Lazarus.
Yesus pernah nangis sama kita? Pernah? Nah nanti kalau sama kita cari nangisnya di mana nanti ketemu ini ya, bukan ya si Maria ini begitu. Selama ini kita lihat mungkin yang nanti bisa dipelajari lebih dalam dari dosen-dosen yang ada di sini kepada para mahasiswinya. Nah di sini yang pertama saya coba catat karena takutnya kelamaan begitu menginangnya, jadi kan saya baca begitu menginangnya. Ada 4 hal yang mau sampaikan di sini. Yang pertama, Maria memilih prioritas yang benar. Kenapa? Marta sibuk melayani, tetapi Maria memilih duduk di kaki Yesus. Bapak Ibu tahu artinya kenapa dia memilih duduk di kaki Yesus? Sebab tidak ada orang yang boleh disejajarkan dengan Yesus ataupun berada di atas Yesus. Kalau kita mau belajar firman-Nya, kita harus sungguh-sungguh duduk di bawah kakinya. Duduk di kaki seorang guru pada zaman itu setidaknya mempunyai 3 pemahaman. Yang pertama, dia punya sikap rendah hati. Nah, ini mahasiswinya di sini pasti rendah hati semua, toh? Amin. Lalu yang kedua, dia siap belajar. Pasti di sini siap belajar semua, toh? Karena ada mahasiswi begitu juga. Dosennya yang ngajar, mahasiswinya yang ngajarin dosennya, kan begitu. Nah, ini berarti dia nggak rendah hati, nggak siap belajar. Yang ketiga, dia menghormati pengajar. Ini 3 hal yang ditunjukkan di dalam cerita ini. Maria memilih mendengar daripada berbicara. Kuping kita 2, mulut kita 1. Mana lebih banyak kuping atau mulut? Kuping. Jadi kita harus lebih banyak dengar, kan begitu kan, daripada. Tentu itu juga yang terjadi bagi para ibu-ibu mahasiswi perempuan di sini, toh. Rajin mendengar, sedikit bicara. Amin. Bapak dosen sudah senyum di sini. Maria juga memilih dia belajar daripada sibuk sendiri. Yang ketiga, Maria memilih hadir dengan hati yang siap dan tidak tergesa-gesa. Seperti tadi 40 orang mahasiswi di sini yang sudah hadir dan tidak tergesa-gesa begitu toh sehingga acara. Amin. Sehingga kita kok senyum-senyum. Gak ada tergesa-gesa tadi ya. Nah, kalau Inang Sintua Agin tadi kan pagi-pagi kita di situ ya tadi Inang ya. Nah, ini merupakan tanda kesiapan untuk melayani. Saya yakin di sini ibu-ibu di sini tidak hanya memiliki sifat Marta, tapi juga Maria. Jangan diperhadapkan. Jadi kamu pilih yang mana? Gak pilih Marta, gak pilih Maria. Dua-duanya harus. Karena cerita ini menjadi satu kesatuan. Perempuan yang sedang belajar firman Tuhan harus menentukan prioritas rohani di tengah kesibukan studi dan aktivitas. Gak bisa nanti Inang kesini tunggu ikan di rumah selesai digoreng dulu. Baru selesai masak, baru datang. Kalau sekolah, ya sekolah kan begitu. Masuk jam sekian, harus ada prioritasnya. Bukan berarti pelayanan tidak penting, tetapi hati yang belajar dari firman Tuhan itu lebih penting. Jadi gak hanya house-nya, home-nya juga yang di hati itu kita tunjukkan. Tuhan saya at home di sini. Saya sungguh-sungguh belajar itu bukan at house aja. Dari house di rumah berangkat ke house yang ada di Selat Baru. Sementara hatinya gak at home di sini. Nah, itu nggak bisa. Nah Maria di situ dia pilih prioritas. Ada pilihan di situ. Begitu ya Bang Inang ya. Ini yang pertama. Nanti saya akan sampai. Kenapa nanti Yesus katakan bagiannya nggak hilang. Sementara Marta yang sibuk. Kira-kira gitu ya. Itu yang pertama. Maria memilih prioritas yang benar. Jadi seorang terus punya prioritas. Ada yang penting, tapi ada yang masih lebih. Dong kalau repot, tapi dahulukan lagi ya dong. No. Yang kedua, hati seorang murid yang baik itu menyenangkan Tuhan. Yesus mengatakan pada Maria, Maria memilih bagian yang terbaik. Ibu-ibu tahu tak ketika ibu-ibu belajar di sini? Yang pertama, Inang semua itu belajar firman Tuhan yang merupakan investasi rohani. Orang banyak pikir sekarang investasi jasmani, tapi tanpa investasi rohani nggak bisa. Di dia rohani
Lydia Artam, paham semua ya ibu ya. Harga emas berapa sekarang? Cepat dijawab sama ibu. Karena inflasinya terus tinggi. Tapi itu salah nggak? Lydia Artam di Sido salah nggak? Cuma meletakkannya gimana? Kalau kita letakkan harta kita di sorga, ada jabatan. Jangan pada hormatan. Mengingatkan, letakkanlah hartamu itu di dalam firman Tuhan. Jadi belajar firman Tuhan adalah investasi rohani. Yang kedua, pengetahuan dunia itu penting ketika kita belajar. Tetapi hikmat Tuhan jauh lebih berharga. Salomo memiliki segala-galanya. Dia pintar, dia kaya, dia punya kekuasaan, dia pasukan segala macam, sehingga dia mentok pada satu titik. Tuhan, saya minta hikmat yang datangnya dari mana? Hikmat nggak bisa dicari dia. Orang mau belajar S1, S2, S3 bisa dapat ijazah. Tapi kalau hikmat dia pintar secara intelektual. Kalau hikmat datangnya dari ijazah, datangnya dari. Ada yang cari ijazah di sini? Berhikmat lah ya. Ada yang tunjukin, amang saya sekolah di ijazahnya ini. Ini waktu saya angkatan pertama, di ijazahnya semua, tapi nggak berhikmat. Ini nggak ada di sini ya. Oh, nggak yakin lah, makanya sampai ke angkatan yang ke-7. Yang ketiga, Tuhan senang melihat perempuan yang rindu bertumbuh. Abang ingat perempuan ini sangat dekat. Saya lebih suka sampai sekarang selalu menulis apa pun saya pakai kata perempuan daripada pakai wanita. Bersyukur sekolah Alkitab perempuan begitu ya. Tidak tahu kata perempuan itu asalnya dari mana? Bahasa Batak perempuan ya. Tahu? Jadi dia benar-benar betul-betul sangat mulia gitu ya. Perempuan. Jadi segala sesuatu, ya segala sesuatu di situ semua. Maaf kalau kita dijatuhkan. Adam dan Hawa itu kan seperti itu ya. Begitu kena senggol dikit, hancur. Samson kena senggol dikit, hancur. Jadi memang penopang yang sungguh luar biasa. Kalau perempuan yang rajin baca Alkitab, rajin edukasi keluarganya berarti semua. Amin. Nah, oleh karena itu Tuhan senang melihat perempuan yang rindu untuk bertumbuh. Dalam pendidikan sering kita mengejar nilai, gelar, dan prestasi. Namun Tuhan lihat hati yang mau dibentuk. Tuhan tidak mencari yang paling pintar, tetapi Tuhan mencari siapa yang mau terus belajar. Amin teman-teman. Kalau Tuhan cari siapa yang paling pintar, itu bicara kemampuan, itu bicara mampu. Kalau orang bicara mampu, itu sudah bahaya. Dia akan menonjolkan diri. Tapi Tuhan nggak pernah tanya kita mampu atau nggak mampu. Tuhan tanya, kamu mau? Mau ya, menginanya? Terlebih masih sudah mau menjadi perempuan yang terus rindu menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, belajar firman Tuhan itu akan membentuk karakter perempuan, apalagi seorang ibu. Firman Tuhan tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi mengubah hati. Apa yang diubah ibu-ibu zaman sekarang, perempuan zaman sekarang ini sering khawatir. Kalau sudah khawatir, tidak percaya Tuhan, dia akan cari jalan sendiri. Terlebih biasa sendiri. Orang belanja dikit, masuk pinjol kan gitu. Selesai semua digaris semua habis. Tapi firman Tuhan itu merubah dari orang yang mudah khawatir, dia menjadi percaya pada Tuhan. Karena firman Tuhan itu kekal dan amin. Yang kedua, dari yang emosian, dia menjadi orang yang sabar. Sering amat kita yang tercantol dengan satu institusi tertentu. Misalnya, saya mahasiswa sekolah kita. Ketika di luar kita kelihatan sabarnya minta ampun. Begitu di rumah, Pak, siapin begini. Nah, saya mau sekolah nih. Sekolah apa? Belajar firman Tuhan. Mana kau begini? Nah, beresin semua. Dari rumah sudah enggak. Akhirnya sampai di sekolah,
Marah nggak? Nggak marah, senyum dia. Ditahan hatinya kan, sampai rumah ditumpahkannya. Nggak ada di sini ya? Nggak ada. Kalau itu nggak mungkin sampai ke angkatan yang ketujuh. Dari ibu di sini pasti nggak ada emosian, pasti sabar semua. Amin. Yang ketiga ini juga perlu, karena sekolah Alkitab itu kan banyak orang yang takut. Dulu anggota jemaat saya dulu ada 2 di sini, sekarang saya lihat 1 ya. Ada yang minder, nggak boleh minder ya betulnya. Kalau minder itu kan berarti dia nggak pede. Kalau Anda sanksi takut, firman Tuhan itu membentuk diri kita menjadi percaya diri dalam Tuhan. Kenapa? Kawanmu adalah Tuhan. Bahwa di batal mengata, Anda yakin sama semuanya menghadapi hidup. Yang keempat, setidaknya Anda menjadi orang yang penuh kasih. Kenapa? Karena belajar firman Tuhan mengubah diri kita dari orang yang egois menjadi yang penuh kasih. Dia akan mementingkan dirinya sendiri. Perempuan yang belajar firman Tuhan akan menjadi bijaksana dalam perkataan, lembut dalam sikap, kuat dalam iman, menjadi terang di tengah keluarga. Ibu-ibu, mahasiswa yang terkasih, apa tema transformasi yang LKBP tahun 2026 ini? Pengajaran iman di tengah keluarga. Ibu-ibu yang belajar firman Tuhan itu pasti akan menjadi terang di tengah keluarga, menjadi sukacita, kekuatan bagi keluarga, bagi anak. Yang keempat, yang terakhir, Tuhan memberi bagian yang terbaik bagi murid yang setia. Yesus berkata, bagian Maria tidak akan diambil darinya. Artinya ilmu dunia ini bisa terlupakan, kecantikan bisa memudar, harta bisa habis kemana-mana. Tapi firman Tuhan itu menjadi pegangan hidup, menuntun keputusan yang kita ambil, menguatkan di kala kita sulit, menjadi bekal bagi masa depan. Perempuan yang membangun hidup di atas firman Tuhan sedang membangun dasar yang kokoh. Dan itulah tadi yang disampaikan melalui nats yang dibacakan oleh pimpinan distrik kita tadi sebelum membuka rumah sekolah Alkitab ini. Dia dibangun di atas dasar yang kokoh. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan percayalah, menjadi perempuan yang sedang belajar bukan hanya soal sekolah Alkitab atau pendidikan formal, melainkan bagaimana kita mau terus menjadi murid Tuhan, yang berarti haus akan firman Tuhan, setia belajar, rendah hati untuk dibentuk, dan mengutamakan Tuhan setiap hari. Tuhan tidak cari perempuan yang sempurna. Tuhan mencari perempuan yang mau duduk di kakinya dan berkata, Tuhan Yesus, ajarilah aku menjadi perempuan yang diberkati, sehingga kami semua menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur atas hari ini, kasih-Mu menyertai sepanjang acara ibadah syukur, renovasi gedung dan pembukaan pelajaran baru angkatan ke-7 Sekolah Alkitab Perempuan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh orang-orang yang berperan, yang memberikan hati, pikiran, tenaga, materi, sehingga ini semua boleh berjalan dengan baik. Yang berdoa untuk seluruh mahasiswi, seluruh angkatan yang telah belajar di tempat ini. Demikian juga untuk seluruh pengajar dan seluruh dosen yang memberikan hati, tenaga, pikirannya, sehingga pengajaran mereka boleh menjadi sukacita dan kekuatan bagi setiap yang belajar di sini untuk mengabarkan kabar baik dan menjadi saksi-Mu di dunia ini. Secara khusus saya mau berdoa bagi Ibu Permalin Purnababan, Ketua Tim Renovasi, bagi Ibu Dr. Anda Sandra Rosida Butar, Ketua Yayasan, dan juga Tuhan secara khusus bagi pimpinan distrik kami, Pendeta Polong STK Presiden DKI Jakarta. Biarlah kehadiran mereka Tuhan menjadi berkat bagi kami semua, terlebih dalam melayani di sekolah Alkitab Perempuan ini.
Berkati setiap orang yang memberikan hati pikirannya, tenaga, dan materi, apa saja Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul dan boleh bersuka cita di sini. Setiap pribadi, setiap keluarga, kami angkat dalam tangan-Mu. Biarlah kami diberkati semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sudah berkasih, mari kita siapkan hati kita, memberikan persembahan kita dan kita angkat pujian Mazmur 392 ayat 1 dan seterusnya. tim renovasi sekolah Alkitab pada kesempatan ini kepada Inam Normalin Simanjuntak Purnawaban, silakan. Shalom. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama-tama kita patut mengucapkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang telah menyertai kita selama ini dan boleh menghadirkan kita di tempat ini. Dan terima kasih untuk semua yang telah hadir. Hormat saya kepada Amon Preses yang selalu membimbing kami, dan juga Dinas Serama yang nanti akan memberikan kuliah umum yang saya hormati. Yang saya hormati semua para pendeta, baik dosen maupun pendeta resort yang kami undang, yang kami hormati, ketua-ketua SPK yang juga kami undang, dan tentunya mahasiswi sekolah Alkitab baik yang lama maupun yang baru. Jadi saya mau memanggil tim saya. Memang tim renovasi ini sangat kecil. Saya dipercaya oleh Amon Preses sebagai ketua tim, dan SK kepanitiaan hanya terdiri dari beberapa orang. Saya panggil satu persatu. Memang Amon Preses adalah pimpinan kami. Penanggung jawab Inang Sandra Sedaputra sebagai ketua yayasan. Terus kemudian saya sendiri sebagai ketua tim renovasi, dan sekretaris Inang Ana Sagala, bendahara Inang Karolin. Semua tim kesini ya, kita nggak banyak kok. Bendahara Inang Karolin, anggota Inang Sumihar, Borna Pitupulu, Amang Sintua, Sinurat. Satu-satu angkatan lah. Kemudian tadinya pendeta
Riolan Sitinjak, tetapi digantikan oleh pendeta Diodor Silitonga. Inilah timnya. Jadi pembangunannya, renovasinya memang ini sebenarnya bangun ulang, tidak bisa dibilang renovasi. Jadi kalau melihat di atas semua sudah bagus semua. Jadi sebenarnya bangun ulang. Itu kami percaya. Baik, terima kasih Inang Rodin, teman reses dan normal itu lupa saya kata cantiknya. Amang Inang, kami ditugaskan untuk merenovasi gedung ini, dibantu oleh tim kami, tolong Hendra, dan ini yang ngawasin kami, yang jagain kami kalau kami berantem, namanya Christine, ya. Mereka dari gereja Katolik, tapi mereka terkesan dengan kita HKBP punya sekolah Alkitab. Jadi mereka mau mengambil kegiatan kerjaan ini karena merasa, oh ini untuk membangun para kaum ibu gitu. Jadi mereka tertarik. Kalau melihat dari nilai proyek atau apa, kita kalau kata bahasa ini gak cuan ya. Tapi karena kita melakukan pelayanan, mereka membantu saya untuk melakukan ini. Amang Inang, masih banyak sebenarnya yang harus kita benahi di sini. Tetapi seperti kata Amang Puji tadi yang memberikan ini, house-nya sudah jadi, tinggal home-nya. Jadi berharap Inang semua di sini bisa menikmati ini. Masih banyak kekurangan kami yang masih banyak yang harus kita perbaiki. Ya, misalnya listriknya itu sudah sahur matua, ya. Jadi semuanya harus, ini semua sudah sahur matua. Bahkan gak ada yang bisa kami pakai, Mang Inang. Semua kami ganti. Dan saya bilang dengan Ibu Ketua Yayasan, menurut Inang semua dan Amang, apakah ada TV di ruangan seperti ini bagus atau tidak? Nah, nanti semua ruangan akan dipakai TV seperti ini. Jadi mulai berubah ke arah ke sana. Jadi kami melihat masih banyak yang kurang, dan di belakang ada taman. Karena ini sekolah perempuan, kami berharap taman itu juga diurus oleh perempuan, siswa. Jadi bukan diurus oleh Wiwit. Ya. Wiwit gak ngerti ngurus taman. Jadi kita bilang sama Hendra sama Christine, bikin taman yang hidup. Tadinya kita mau kasih rumput sintetis, jangan, saya bilang kasih pohon yang hidup karena ini ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu nggak mau ngurus taman, ya mungkin di sini juga kita mulai melihat itu. Jadi mungkin itu saja, masih banyak kekurangan kami mohon maaf, masih ada bolong-bolong karena kita ngejar, minta maaf karena besok sudah lebaran, jadi tukang itu udah pada minta pulang supaya ongkosnya nggak kena yang ongkos yang mahal. Jadi dengan kondisi kayak gini kami mohon maaf, dan mudah-mudahan nanti setelah kita mulai pengajaran ini sudah rapi, ya. Terima kasih, dan kami serahkan kepada Ibu Ketua tim. Jadi sebagaimana kita telah mendengar, semua pembangunan ini saya serahkan kepada Amang Res Simora. Karena kami ibu-ibu ini sebenarnya kurang mengerti tentang hal itu, dan kami adalah ibu-ibu yang tangguh semua untuk mencari dana. Memang kita hanya dikasih waktu liburan SAP, yaitu dari akhir November sampai dengan awal Maret. Jadi sebenarnya hanya 3 bulan 10 hari untuk mengerjakan ini semua. Tentunya belum bisa kita menggalang dana yang demikian banyak, sehingga kami mencari talangan, dan itu dapat. Dan ini semua ya memang apa yang dapat langsung sudah ditanamkan. Jadi memang untuk kelanjutannya kami tetap meminta dari ya ibu-ibu. Ini sebenarnya adalah peninggalan dari ibu-ibu zaman Jawa Kalimantan. Jadi kalau kita tidak lestarikan ibu-ibu, ini bisa hilang. Dan sayang sekali tadi Amang yang
kami Dun Pandiangan tadi saya sudah bilang tentang aset untuk tetap dipertahankan. Jadi kita ibu-ibu lah untuk mempertahankannya itu. Oleh karena itu kami tetap akan menggalang dana, karena sampai sekarang ini untuk saja kita dana talang itu 410. Untuk saja 100 dari situ menjadi sumbangan, yaitu dari keluarga Ido Huta Barat, Sandra Borosdamka. Terima kasih banyak. Jadi saya harus masih mengembalikan 310 juta rupiah lagi. Oleh karena itu saya masih giat untuk mencari dana, karena sampai sekarang ini untuk pembayaran terakhir aja masih belum ada. Tapi itu udah tinggal terakhir 32 juta. Itu saya harap nanti semua yang saya sebarkan proposal agar segeralah mengembalikannya, memasukkan ke rekening BTN itu, sehingga nanti itulah yang bisa membayar supaya kita klop dengan ini Amang yang membangun ini, ya. Jadi itu harapan saya. Dan sebagaimana kita tahu, kami juga terbuka untuk menerima sumbangan. Dan pada saat ini kita sudah menerima sumbangan 5 unit AC, dan salah satunya adalah sumbangan dari pendiri. Saya perkenalkan pendiri kita, Inang Pur Sihombing, Inang Arum Boris Manjuntak, Nyonya Siahaan, dan Inang Clara Panggabean Borus Tumpul. Silakan berdiri dilihat sama teman-teman. Ya, dan para pendeta ini biar lihat, mereka lah yang menjadi pendiri, dan kami yang masih hidup hari ini ya, dan kami selalu menghormati, karena sebenarnya yang pendirinya itu dulu sudah ada 8 wanita ya, yang tangguh. Itu sudah berangkat semua. Ya kita juga sebenarnya sudah tua-tua juga. Ya kita akan siap ke sana ya, Mang Preses ya. Jadi untuk sekarang ini yang sudah keluar itu 800 juta ya. Jadi kita 800 juta itu sudah lengkap lah dengan pembayaran terakhir nanti. Tetapi kita masih mencari dana 310 untuk ini membayar hutang. Selebihnya sudah dana dari para donasi ya, dari donatur kita ya, lumayan lah melalui Amang Preses itu banyak juga. Itu kami terima kasih banyak Amang Preses ya. Walaupun ibu-ibu ini juga tangguh juga untuk mencari ya, tetapi saya lihat yang paling besar-besar itu dari via Amang Preses itu aja sebagai pimpinan dari distrik kita ya. Jadi tetaplah Mang, aku tahu banyak sekali tugas di distrik, tetapi ya kalau boleh dicarilah beberapa donatur lagi namanya mau lihat. Jadi kami juga menghimbau juga kepada para pendeta, kalau ada yang bisa kami sasar ya, kalau diberitahu tolonglah istilahnya lah itu yang bisa kami temui, tentu kami akan temui. Mau lihat temate, jadi semoni laporan kami sebagai tim kecil, kami cuman ya adalah dilihat ya, tetapi semua bekerja keras supaya sekolah Alkitab ini tampak baru, tampak indah, dan orang nyaman untuk belajar. Jadi di atas itu ada 3 kelas besar, di bawah ini ada 2 kelas agak kecil, ruang pertemuan yang juga cukup besar ya, dan ini semua juga nanti Amang Inang boleh melihat baik ke atas. Dan kebetulan ada juga 2 kamar yang nanti akan diuntukkan untuk sebagai rumah singgah untuk istirahat pendeta-pendeta yang tidak bisa pulang ke rumah atau bagaimana, perlu istirahat di sini. Demikianlah laporan dari kami. Mau lihat tema. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Amang Sinduares. Berikutnya adalah terima kasih Inang Normalin dan Amang Sinduares. Berikutnya adalah kata sambutan dari Ketua Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Inang Dr. Anda Sandra Huta Barat Lurus Dabuta, dipersilakan. Shalom, Horas, Abang dan Inang. Yang saya
saya hormati Amang Preses, Amang Pendeta Oluan Nenggolan STH dan Inang. Yang saya hormati Bapak Direktur Sekolah Alkitab Perempuan SAP, Bapak Pendeta Bapak Pendeta Robert S. Panjangan MTH, dan Bapak dan Ibu dosen Sekolah Alkitab Perempuan yang kami kasih yang hadir di sini. Kemudian seluruh pendeta resort HKBP Distrik 8 ada yang hadir di sini, kami sangat berterima kasih. Seluruh pelayan penuh waktu, Amang Sekdis, dan seluruh Inang pendiri Sekolah Alkitab yang kami kasihi. Hadir juga di sini Bapak Ketua RT Duren Sawit, RT berapa ya Pak? Oh, RT 04, Amang Sintua Pelubis. Selamat datang Pak. Dan seluruh undangan yang memberikan perhatian pada Sekolah Alkitab Perempuan ini, antara lain hadir di sini Amang Tahir Bona Nainggolan. Selamat siang Amang, terima kasih untuk kehadirannya. Dan dosen tamu Inang Sintua Dr. Sri Ramal Butar-Butar, seluruh pengurus Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Sekolah Alkitab Perempuan dan tim renovasi serta pengurus PPD dan SPH dan mahasiswi lama dan baru yang hadir di tempat ini. Puji syukur pada Tuhan atas berkat kasih karunia-Nya kita bisa beribadah dan merayakan berkat Tuhan atas selesainya renovasi Sekolah Alkitab Perempuan ini yang dimulai 4 bulan yang lalu, serta dibukanya perkuliahan tahun ajaran 2026 ini. Kita berada di gedung yang baru direnovasi ini dalam waktu sekitar 4 bulan. Kalau kita tidak pernah meninjau dalam beberapa bulan ini, tentu akan merasa kaget dan surprise atas bentuk gedung, penampakan gedung yang baru yang sungguh sangat indah dan sangat berbeda. Tetapi gedung yang kita lihat indah, lebih bersih, lebih nyaman ini bukan kita lihat hanya dari bangunannya saja, tetapi tentu menjadi semangat bagi kita semua untuk menghantarkan cita-cita harapan bahwa gedung ini akan menghasilkan perempuan-perempuan yang mumpuni baik dalam pelayanan di tengah keluarga, di tengah huriah maupun di tengah masyarakat. Perempuan yang selalu menjadi berkat dan saksi hidup untuk menunjukkan kasih dan kebenaran dalam keluarga, huriah dan masyarakat. Saya sangat mengharapkan, menggantungkan harapan kepada kita semua, terutama mahasiswa baru dan lama yang akan bersekolah di tempat ini. Jadikanlah waktu belajar yang walaupun hanya seminggu sekali, tapi padat dan bermakna, menjadi bekal untuk menjadikan kita perempuan-perempuan tangguh yang sungguh sangat berguna menyebarkan ajaran Kristus di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar kita. Amang dan Inang yang saya hormati, sebagai ketua dari yayasan ini saya akan menginfokan bahwa pertanggal 3 Maret 2026 yang lalu yayasan telah memutuskan dan menetapkan Bapak Pendeta Robert S. Panjangan MTH sebagai Direktur Sekolah Alkitab Perempuan. Silakan berdiri Pak, tahun 2026 dan 2028 sampai dengan 2028. Kita doakan bahwa dengan kepemimpinan Amang Pendeta Robert S. Panjangan MTH dan seluruh dukungan Bapak dan Ibu dosen yang kita hormati, SAP ini akan menjadi semakin baik lagi ke depan. Hari ini telah dibuka perkuliahan pertama dan kami masih terus menerima mahasiswi baru untuk mendaftar. Oleh karena itu kami minta dukungan dari teman-teman ketua SPH, pengurus PPD, seluruh pendeta resort dan pelayan penuh waktu dan kita semua untuk tetap mensosialisasikan
keberadaan sekolah Alkitab Perempuan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Amang Preses, Amang Pendeta Oluwan Nainggolan atas apa yang saya bilang ya, dukungan, komitmen yang sangat-sangat luar biasa. Terima kasih Amang atas begitu besar kami merasakan dukungan Amang untuk sekolah Alkitab ini. Tuhan memberkati pelayanan Amang. Kepada hadir visi Inang Situa Dr. Sri Rama Butar-Butar, Amang Situa Idu Huta Barat, Inang Karolin, Amang Fredrik Simanjuntak, Inang Ages Simanjuntak, Amang Dumoli Pandede, Amang Kamidun Pandiangan, Amang Tai Bonar Nainggolan, dan seluruh donatur yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah memberikan dukungan untuk selesainya renovasi gedung ini. Inang AG, terima kasih Inang dan seluruh tim kecil dan Amang Res serta timnya Bapak Hendra. Terima kasih untuk kerja keras yang Amang dan Inang persembahkan untuk selesainya renovasi ini. Terima kasih kepada Direktur dan seluruh dosen Sekolah Alkitab Perempuan yang telah mendedikasikan waktu untuk SAP ini. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Inang pendiri yang telah mendirikan sekolah yang luar biasa yang menjadi legasi bagi kita semua, supaya kami semua bisa meneruskan perjuangan Inang. Terima kasih Inang untuk semua dedikasi Inang. Kepada seluruh pendeta resort, ketua SPH dan pengurus PPD yang hadir di sini, saya mengucapkan terima kasih. Kepada seluruh mahasiswi baru maupun yang lama. Yang lama saya harapkan bukan datang hari ini aja ya Inang ya. Minggu depan diajak seluruh teman-teman yang tidak hadir supaya bisa kembali bersekolah. Janji Inang. Oh. Dan mahasiswa baru selamat datang di Sekolah Alkitab Perempuan ini. Terima kasih atas hari yang indah ini dan Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Oras. Terima kasih Inang Sandra. Berikutnya adalah sepatah dua patah kata kepada Bapak RT 04, kepada Amang Lubis, Sintua Lubis, kami persilakan. Salam. Puji Tuhan bahwa hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kita, di mana para tim telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan juga saya pribadi sebagai Ketua RT mengucapkan terima kasih kepada Bapak semuanya. Saya mengucapkan pada Amang Preses dan Inang Ketua dan juga Ketua Pembangunan di sini, Ketua Daerah Inovasi. Mungkin dari kami sebagai Ketua RT hanya mengatakan bahwa kami kawal, kalau ada masalah di sini dikasih tahu kami. Kami siap apapun, kami akan tegakkan kebenaran di sini. Jadi kita sebagai umat Kristen harus kita bersatu padu, bersatu hati untuk menegakkan kebenaran. Dan kebetulan hari ini sebetulnya Pak RW kita akan hadir. Cuman beliau tidak bisa hadir karena ada sesuatu di dalam kampung ini yang lagi diurusnya, lagi diurus sekarang. Jadi disampaikan beliau, sampaikan salam kami kepada semua tim dan juga khususnya Pak Amang Pareses dan Amang Pendeta semuanya. Jadi saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak dan juga saya ucapkan selamat kepada Amang Direktur Sekolah Alkitab di sini dan juga timnya, para dosennya. Manakala ada sesuatu apa, kami dekat di sini rumahnya Mang, kami siap. Jadi sekali lagi mengatakan selamatlah bahwa ini telah dijadikan tempat rumah belajar. Seperti yang dikatakan Amang Pendeta Aritonang tadi, biarlah ini menjadi home
home itu memang benar-benar artinya ada fisiknya, ada orangnya, itu maksudnya home. Bukan hanya fisiknya di sini di gedung ini, tapi ada home-nya. Semua kita dilindungi Tuhan, tapi kita bersama dengan Tuhan. Semoga sekolah Alkitab ini menjadi berkat bagi khususnya jemaat HKBP dan ibu-ibu. Cuman saya lihat kendala kayak di kami goreng sawit, ibu-ibu pada yang tua yang menjadi murid. Sebetulnya terlambat semua jadi orang tua menjadi murid. Sebetulnya harus yang muda-muda. Jadi saya sarankan kepada amang pendeta semuanya, disarankanlah yang muda-muda, jangan yang tua. Yang tua kami ini kan udah siap mau ke perangkap. Jadi kurang tepat. Tapi sekali lagi itu pun menjadi berkat bagi kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Amang Lubis. Berikutnya kita juga mengharapkan kata sambutan mewakili tamu kepada Amang Tahi Bonar Lumban Raja. Kami persilakan. Terima kasih untuk kita semua. Kami menghormati Bapak Abang Presiden Bawa Inang, Abang Pembina Putra-Putra, Ketua Yayasan, Ketua Pembangunan, semua anggota Orang kembali tutup ida sebenarnya, sebetulnya tersong dau hijau itu dulu, jadi ini dari orang lain. Baik, jadi aliran nama hijau terpaksa mau dapat sawit akan warani on. Mulai kembali desa sebenarnya, terutama di Ketua Yayasan pendiri do Ampereses. Mungkin di situ tahu orang kena kurang minta ini udah banyak mesti turun naik. Terima kasih Amang Tahi Bonar Lumban Raja. Amang Pak RT, Amang Sintua Lubis, kami juga sangat berharap. Kami tahu di sekitar komplek AL ini banyak sekali jemaat Duren Sawit yang mampu, yang sangat mampu. Mungkin Amang bisa mengajak kami untuk datang berkunjung, membawa proposal. Dimohon bantuannya Amang ya. Terima kasih. Yang terakhir sebelum kita masuk kuliah umum adalah arahan dari pimpinan kita di Distrik 8 DKI Jakarta, Prestes Amang Pendeta Oloan Nainggolan. Dipersilakan Amang. Saya di sini saja, ambil tengah. Setelah Poporomil, ambil Poporomil. Ini lebih dekat, lebih dapat chemistry-nya, dapat rasa persahabatannya. Yang saya tahu, segmen yang kita garap ini adalah lebih kepada penerapan iman ya. Itu dulu penerapan iman, aktualisasinya seperti apa. Ya benar ini adalah pada pendidikan, pembinaan. Tapi masih saya yakini bahwa orang-orang yang datang di sini yang mendedikasikan diri sebagai dosen, pengajar, pengurus, semua berdiri adalah orang-orang yang benar-benar mau memperlihatkan buah-buah dari imannya. Jadi ini adalah saya pertama. Puji Tuhan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Raja dan Pemilik Gereja. Saya bersyukur bahwa Tuhan kita itu sungguh baik dan tidak akan pernah membiarkan gerejanya berada dalam ketidakbersinambungan, tapi selalu yakin apa yang Tuhan harapkan dari kita sampai akhirnya, sampai Tuhan datang. Orang-orang yang mengasihinya akan selalu hidup taat, hidup baik, mempersembahkan yang terbaik, karena Tuhan
telah membuat dan melakukan mempersembahkan yang terbaik buat kita. Mulai hati mari Tuhan tahan pernikahan bersama. Berikut kami sangat berterima kasih kepada semua perangkat distrik kita, mulai dari PSD yang bertugas di kantor distrik, semua kategorial yang saya yakin berdoa untuk kelangsungan pelayanan di distrik kita ini. Perjalanan panjang distrik kita mulai dari distrik Jawa Kalimantan, ada masa transisi ketika distrik kita dibuat menjadi ketiga, dan akhirnya kita secara fokus distrik DKI mulai tahun 2012 dan dipercayakan bahwa untuk mengelola, mempergunakan aset-aset dari DKI Jawa Kalimantan dahulu memang disampaikan kepada distrik DKI Jakarta ini, karena dianggap distrik kita ya punya potensi kemampuan untuk mengelola semuanya ini. Bukan berarti distrik Bekasi, Banten, Oscar tidak mampu, tapi jujur kita harus mengakui distrik DKI adalah distrik yang boleh diandalkan di HKBP. Makanya kita tetap ingat para pendirinya siapa, mulai dari yang Duta Galung Preses dulu, Jawa Kalimantan, Amdem Duta Galung sampai saat ini boleh seperti ini karena kebaikan para pendiri kita. Maka pertama sekali saya ucapkan terima kasih buat wanita-wanita tangguh yang benar-benar dulu giat mendirikan ini. Yang hadir di sini pada saat ini adalah Mbak Pur, dia selamanya disebut Mbak Pur, ya. Mbak Pur, Derekku, Menggolan, Inang Arum yang sudah saya kenal waktu di distrik Bekasi, sudah lama kami. Inang Clara, sebelum saya di DKI juga sudah saya kenal waktu Benteng lama. Makasih ya, salam untuk teman-teman kita, utamanya keluarga yang ditinggalkan, dan berharap nanti dalam proses pengalih nama status dari tanah ini akan segera secepatnya kita akan lakukan. Mumpung masih hidup Mbak Pur, Inang Arum, ya ada 3 orang itu ya. Kalau ini kontraktor sudah di luar, tapi anaknya nanti akan kita minta tolong supaya menandatangani pengalihnamaan tempat ini. Ini luas ini, 300 meter lebih. Aset yang sungguh luar biasa, yang lebih ya. Jadi 300 meter, hampir 350. Jadi di Jakarta yang namanya tanah seluas ini kita tidak bisa lagi hitung berapa harganya itu. Jadi harus dirawat, dijamin, dan terus menjadi kepemilikan HKBP. Kita sudah bentuk timnya supaya ini segera dilakukan. Dan juga AC-AC yang lain sedang kita kerjakan sekarang, baik yang di Jogong, di Cilincing, dan ya pembenahan semua yayasan, termasuk pembentukan badan usaha kita, media yang baru dengan manajemen yang baru, New Kairos TV. Jadi kita punya aset digital juga sekarang, dan itu perlu, karena zaman ini kalau tidak ada ruang digital kita akan kosong melompong ya. Jadi kita juga bangun ruang digital menjadi aset kita ke depan, sehingga kita tugaskan Pendeta Dr. Puji Handoko, tepuk tangan dulu, yang kita anggap bisa mengurus ini karena basic beliau juga doktoral adalah doktoral pastoral di bidang digital, itu doktor beliau, jadi sangat tepat banget beliau kita tempatkan di sana. Di banyak hal yang kita mau omongkan tentang distrik ini, bicarakan tentang distrik ini, tapi satu hal hari ini kita melihat bahwa distrik ini tetap eksis dan bisa melakukan. Inilah buktinya. Tepuk tangan untuk Ina Normalit, Ina Sandra, tim yang tangguh, Mangres, Ina Ngana, Ina Sumiar, Ina Theodor, Ina Karolin. Mana Ina Karolin tapi ya tadi, kalau bukan karena ibu-ibu ini, saya tidak bisa melakukan ini. Melatih Nangda, kalau saya ini tanggung jawab saya. Inang Sandra ini
dimanapun dalam setiap pelayanan selalu katakan tidak ada katakanlah seolah-olah saya yang berjasa di no. Bagi kami pendeta harusnya, ya itulah tugas kami, itulah pekerjaan kami, harus kami lakukan. Jadi dan jika kami lakukan itu, kembali akan kami katakan bah kita naik na boy ulang kami sama jadi di pelepasan ni pandiang waktu emeritus kemarin ya mula-mula nama tolpang doa kami olah di mana terperlu kami terbaik kami Tulen Chandra, doakan kami para pendeta ini tetap mau melakukan dan berdedikasi yang baik untuk gerejanya, bukan untuk kami secara person. Tapi kalau kami selalu yakin, maaf pemanggilannya para senior, kami selalu yakin kalau gerejanya kuat, utuh, berkembang, itu akan juga kecipratan buat para pelayannya. Tapi utamanya gereja ini kita terus bangun, kita perbaiki, teruskan. Saya kira tidak mungkin, pasti juga para jemaat memikirkan kesejahteraan pendetanya. Saya selalu yakin dalam konsep pelayanan seperti itu. Jadi melatih ke depan berharap dengan renovasi ini sebenarnya cocoknya ini buat ibu-ibu muda mengerti. Ya enaknya, bukan tidak cocok buat ibu-ibu apa, tapi artinya ibu-ibu muda pasti gairah di sini belajar. Amin. Jadi diundanglah, gimana lah caranya, ajak dulu kita ngapain lah, ya, sehingga mereka tertarik, diajak ke sini. Ibu mudanya atau di gereja kan biasanya ada kor yang muda-muda ya, kor Esther, kor Deborah, apa diajak jalan-jalan sepintas, akhirnya harapan kita mereka tertarik. Itu dulu caranya supaya supaya ke depan yang apa yang kita harapkan dari sajian khotbah tadi dari Puji mendukung ya inilah. Karena tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu, memang kehadiran eksistensi ibu-ibu sekarang di gereja luar biasa, ya, luar biasa. Ya, kehadiran kita kalau 100% kehadiran misalnya 100, 70% itu diisi. Ini kan suatu potensinya itu harus kita kembangkan, harus kita isi, harus kita bekali. Jangan-jangan arahnya datang ke gereja itu hanya untuk bos-bos diri selfie aja ya, tapi menjadi wanita-wanita yang tangguh lah seperti yang kita harapkan. Ini harapannya. Jadi sangat representatif gedung ini untuk tempat ibu-ibu menimba, membekali diri, dan harapannya kami sudah bincang-bincang dengan pengurus baru, direktur baru, dan nanti terkait dengan gereja. Ibu-ibu yang sekolah 1 tahun 2 tahun di sini, setelah 2 tahun bisa diberdayakan menjadi pelayan-pelayan di gereja. Apakah mendampingi katekisasi, apakah juga pergi ke rumah sakit, atau saat berduka dikasih tugas untuk memberi renungan dan segala macam. Sangat banyak pekerjaan kita. Dan itu kan akan membantu para pelayan, membantu pelayan kita juga itu. Jadi banyak, jadi sasarannya nanti makin diperjelas, ini outputnya seperti apa. Jadi saya berharap ke pengurus yang baru, direktur yang baru, dengan dosen yang baru, kurikulumnya itu diperjelas, dan kami sudah melihat kemarin ya, untuk kurikulumnya saya kira sangat menarik kurikulumnya. Kalau itu boleh kita diampu dengan baik, dilaksanakan dengan baik, saya kira sungguh sangat menolong pelayanan setiap gereja di DKI ini. Tentu tidak hanya DKI, kita juga masih berharap dari Inang Harum ya, Bekasi, karena Bekasi relatif dekat ke sini, lebih dekat Bekasi ke sini daripada Petukangan kan. Petukangan Inang Ngane dan Petukangan ini di Jakarta Barat jauh sekali, Bekasi dekat kok. Jadi kita ajak aja tetap mereka, karena ini akan menjadi ruang tempat dan tidak hanya pendidikan. Nantinya saya sudah katakan Zaina Sandra, karena ruangannya sudah ada di sini, dan sayang kalau ini dipakai hanya untuk sekali
seminggu, bolehlah dimaksimalkan pemakaian di sini, ruang di sini. Apakah ini dimungkinkan tempat 3M? Misalnya, apa yang 3M teh? Bertumpul, matasi namot, berusir, apakah itu nanti dipikirkanlah. Karena saya memang kalau kita sudah baru lawan, sayangnya itu langsung tinggalkan dengan jorok. Nanti dindingnya jadi cepat jorok. Nah itu yang ini masih kita pikirkan. Nanti kita pikirkan. Tapi minimal saya sudah bilang ke ketua yayasan bahwa ketika tahun ini dalam pengajaran di mana berbagai program kegiatan yang kita lakukan, termasuk parenting, termasuk yang lain, berharap yang sampai saya sudah minta tugaskannya menyekolahkan ibu-ibu atau warga jemaat yang masih muda nanti menjadi konselor. Biayanya per orang itu 30 juta per orang. Kalau kita punya konselor 3 orang, konselor ini sangat kita butuhkan di DKI ini. Sangat kita butuhkan. Jadi kita buat ruangannya di sini, klinik konselor. Ini saya sudah bilang sama klinik konselor sehingga ya, pasangan muda, suami istri masih muda yang sangat rentan tentang persoalan rumah tangga. Nanti kalau itu kita buka, mereka akan ditolong. Saya sudah titipkan ini ke ketua konferensi kita, ketua PPD kita, sekaligus ketua yayasan ini sangat menjanjikan. Jadi ini bisa dibuka di tempat ada ruang di sini. Saya katakan janganlah pendeta, karena kalau pendeta konselor mereka jadi malu-malu, ketahuan nggak mau. Jadi jemaat nggak mau sebenarnya. Tapi kalau dia konselor punya sertifikat dan sekarang sudah ada sekolahnya itu dan bersedia menjadi konselor, ditempatkan di sini nanti, ini menjadi maksimal lagi tempatnya. Kalau ada nanti pelatihan UMKM ibu-ibu di sini tempatnya juga. Jadi benar-benar ini pusat pendidikan, pelatihan, pembinaan tempat ini. Kita sambut dulu dengan terutama. Jadi harapan kita, banyak harapan kita tentang di sini. Jadi tidak hanya belajar Alkitab yang lain, tapi inherent dengan itu, sesuai dengan itu, melekat dengan itu. Kita harus garap juga persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah kita. Yang menyenangnya, jadi yang lebih kami titipkan, Abang, tempat ini dijaga, dikawal. Juga rumah aparat ini dekat di sini. Di Teluk apa tadi? Jadi di belakang ini rumah aparat Kota Bonar, Bandari itu. Makanya karena di sini dia, jadi ada alasan saya itu untuk tambahin masa kok karena dia penghuni di sini tambahin masa kok, jadi ternyata memenangkan dengan siang sekian kita berusia 20 juta. Baru kemarin janji nak kami dun tong do bahama sido menambah minimal 10 juta. Kau udah pernah kaning titik mamangan nom bawa menon. Di natulaku penodonon naronom, natulaku seri rama. Saya nak kuliah umum ahli ramai bawa naronon. Dan tulang dah, ya kita tulang. Karena berlebihan natulakon alai hatinya yang berlebihan. Itu saya ya. Jadi Somonima selamat memakai ini dan kita sudah secara seremonial kita sudah lakukan tadi pembutingan kita, membuka pintu resmi, utamanya oleh Ademani Amang Res, Bapak Hendra dan Ibu Christine, luar biasa Bu, benar, nggak ada cuannya ini, nggak ada, betul-betul saya nggak ada, betul-betul ya. Bapak yang hidup dalam iman yang sungguh, barangkali ada juga terbeban untuk bagaimana kita ini ke depan sustain berkelanjutan. Memberkati Bapak ya, Bapak sama Ibu Christine, kemarin sudah memberkati, udah belum, tidak lagi mau salam sama Amang Simanjunta yang baik hati.
di balik seorang ibu yang sukses ada pria yang stres katanya. Enggak stres dia, enggak stres sama lagi ya. Ya, Amang Ido juga enggak stres ya, enggak ya. Arti suami yang baik itu saya yakin. Amang Marpau juga adalah suami yang baik, sehingga ibu-ibu ini bisa tampil. Saya kira itu karena ada suami yang menopang juga, menyemangati juga. Amang Ido, gimana itu yang Chandra? Kita mau rekrut menjadi ketua transformasi tahun ini. Nah, wah, saya dukung Amang. Langsung begitu. Luar biasa, Beo. Saya dukung Amang. Jadi tidak ada tolak menolak. Luar biasa. Tanggal 20-21 kita sudah melakukan pembekalan di satu tempat, Tuhan. Itu proyek yang paling besar ya. Langsung dihandle oleh keluarga Ido Tabara Boru. Sudah betul. Itu besar itu dananya. Luar biasa. Jadi mulai tema seluruh partisipasi kita terkait dengan panitia juga hadir di sini semua pendukungnya. Inang Seri Rama juga sudah ikut berpartisipasi dalam transformasi dan AG semua ikut berpartisipasi. Mulai ada Bapak Billy di hadiranmu. Dia bisa semangat tahu abang itu ya bang ada. Jemaat Jatiwaringin abang ini saya kenalkan sama putar-putar tadi. Iya. Ini nama rahasia kami selama menikmati enjoy kita. Saya yakin kita akan senang di sini sampai akhir nanti. Kemungkinan dari Amang Dumuli akan menambah nanti katanya. Amang Dumuli Pak Dedi, saya sudah chatting. Kenapa nggak datang? Ada rapat. Tolong Amang lagi. Udah lupa rekeningnya katanya. Saya kirim tadi rekening. Jadi itulah beban saya. Nah, tidak ada yang lain. Bagaimana supaya ini cepat tuntas. Ya enaknya, tangan dong nasi bebak tuh tangan orang berbaik atau sulit. Ibadah kami, semoga teman-teman yang datang di sini para pendeta juga ikut menopang yang manggilnya, pendeta, Tabara, Karna, tolonglah nanti dari gereja kita di dorong ibu-ibunya ya. Utamanya ibu-ibu pendeta yang perempuan, saya kira punya concern yang khusus lah. Ibu-ibu pendeta yang perempuan ya, satu pun mereka bawa ke sini sudah lumayan kan? Ini ada puluhan pendeta perempuan di DKI ini. Ada puluhan pendeta perempuan di DKI. Jadi kalau mereka dibebankan untuk ya membawa satu orang menjadi murid di sini dengan segala caranya, dinasihati atau digodil, macam-macam caranya. Tolonglah. Nah, imaram kami selama di direktur yang baru, memang Robert Padiangan, Kosorohan, dengan Nota, Rakyat kita disuruh ke Tuai, ke dosen, Amangda, melatih di dedikasimu, bergugur paham, udah betul kata kiri ke roh, gimana? Nah, harus mesti doa mengku deh. Akhirnya malah ada kita kan? Dan belum masuk hari, melatih mah di kehadiran dah saya naik bersama Madibata, Allah lah yang dipermuliakan melalui peresmian renovasi gedung yang baru ini. Tuhan memberkati kita. Horas. Terima kasih Amang selaku pimpinan kami di DKI, Preses Amang Pendeta Uluan. Inang Seri Rama sebagai wanita yang tangguh bagi kita di tempat ini. Sebentar mempersiapkan. Kami berikan waktu kepada Inang Seri Rama untuk memperkenalkan diri dan memberikan kuliah umum untuk kita. Salam. Kembali kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada siang hari ini kita bisa bertemu di tempat ini di gedung yang sangat indah, hasil renovasi daripada panitia yang oleh Ketua Yayasan. Dan kita semua di sini boleh menikmati hari ini di bawah pimpinan dari Amang Preses kita
luar biasa ya, boleh menikmati ruangan yang indah ini berkat pekerjaan daripada panitia, dan itu adalah hasil daripada pendirian dari ibu-ibu yang terkasih yang dulu. Perkenalan dulu ya. Nama saya Seri Rama Butar-Butar. Nialap ni Amang Togar Gerhard Marpaun. Mempunyai anak 5, Pahopu 12. Umur 78 tahun. Jadi sebelumnya Muhammad Waronate, soalnya nak salah jurusan doni kulinerti dan makiningan. Sebelumnya latar belakang saya pertanian dunia nama, pertanian. Siap pertanian, saya tuh keuangan, ya khususnya perpajakan 35 tahun. Kemudian 10 tahun itu jadi hakim pengadilan pajak. Sonari menjadi dosen di Universitas Kristen Indonesia, di Universitas Pelita Harapan, di Sekolah Tinggi Perpajakan, di Jimmy Law School, di Majaya. Jadi udah kontaknya salah jurusan. Sebenarnya aku bilang soal nama saya berat tuh nyama jalo judulon. Anak kiningan secara sekilas ngahira di kota orang sudi amang pandita aritona kita baru sengani tu isini ai terlalu bina terakhir merokoni amanaki. Jadi apa sih dohonok kuliku as juga di dok kamu alam bulan terakhir di perpajakan kuliah hukum pajak atau tuh mata lancar kuliah nggak isi yang gue SPT Muna ada tuh pusat Barat mau sama dia doa enon inamu bebo ini amiku apa dikasih tugas yang begini biarlah hanya Roh Kudus lah yang menuntut kita ya mangnya. Jadi akanlah orang lebih biarlah disempurnakan oleh Roh Kudus. Solamido pagi aku tutuan anak Tuhan, jangan permalukan aku ya. Lihat hikmat doa penerimaan yang baik dari Nabi Isa. Alana sudah kamu nah hadir di Sontar Lumum yang di bidang teologi ada di distrik Pandita Nami, Amanami, Nanami sudah sangat familiar dengan ini. Justru aku yang belum familiar dengan ini mencoba apa yang bisa saya lakukan. Jadi setabi dan kamu akan Amanami, Doi Nanami yang sudah menggeluti bidang ini, sementara saya diminta harus patuh sama itu kan ada kosongan ini ada. Jadi di Panido ketua yayasan Inang nanti tolong ya kasih kuliah umum Nina di waktu ini. Kuliah umum mengenai apa Inang? Mengenai ada pengajaran iman di tengah-tengah keluarga Nina judulnya. Jadi aduh iman Nina ruhaku di tengah-tengah keluarga. Apa nanaing mabege murang akan senior yang sudah paham dengan itu. Paling-paling ini ada manfaatnya bagi nanaing sekolah kita apa teh? Adong na hadir nanaing mahasiswa. Mahasiswa teh kita tusi marah sahabat teh anggota kamu kamanami serta bibodun di pengertian bahwa adapun penugasan yang disampaikan yaitu pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Ya, mengapa sebenarnya diperlukan sekarang ini? Ya, pengajaran iman. Nabuan orwa, nasoberimat dokita naseliningon, ibadah pola ikon 1 tahun ini ditekankan pengajaran iman. Apa? Kita yakin bahwa kita ini adalah sebenarnya sudah bisa dikatakanlah bahwa sudah jemaat yang beriman, ya. Alai tekankan sekarang di sini merupakan suatu program di dalam tahun transformasi ini agar lebih stressing lagi pemahaman atau permintaan kepada jemaat
untuk menekankan pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Ini adalah bukan merupakan suatu yang kebetulan barangkali pemilihan judul ini, tapi karena ada terlihat berarti ada pergeseran mungkin di jemaat ataupun secara umum di masyarakat. Jadi pengajaran iman di tengah keluarga, bahasa di tengah keluarga, karena keluargalah gereja terkecil ya yang ada di tengah-tengah kita. Ima ada konanya Ecclesia Domestika. Di dalam keluarga disitulah ada persekutuan yang spontanitas akan bisa bermanfaat kepada semuanya yang ada di dalam keluarga itu. Jadi maka apa demikian, kenapa pengajaran imam di tengah keluarga? Karena keluarga itu adalah suatu unit yang terkecil yang menjadi besar, jadi jemaat, kemudian jadi bangsa dan negara. Bagus di keluarga, otomatis itu akan bisa bagus di tengah-tengah masyarakat. Itu barangkali menjadi latar belakang mengapa kita itu diminta untuk pengajaran iman di dalam keluarga. Jadi behado horwa keluarga di do Alkitab pina di dokon sehari-hari do mengajar koni. Apalagi di kita halak Batak, keluarga itu adalah suatu unit yang sangat-sangat strategis untuk menyampaikan sesuatu. Ya, jadi di dalam keluarga ini kita melihat ada hal-hal yang harus kita sampaikan. Tapi kapan kita sampaikan itu? Kapan kita sampaikan itu? Karena di dalam keluarga, ya, konteks kehidupan kita sekarang di era globalisasi ini, keluarga itu berbagai menghadapi tantangan. Keluarga syukur kalau masih lengkap, ibu, ayah, dan anak, ya masih lengkap, itu syukur, puji Tuhan. Tetapi kenyataannya keluarga ini dan saya sudah lengkap. Adong do nasodong be ama, adong be nasodong ina, adong dotong dan adong dua ci, ya, dan adong dua ci dan adong musuh keluarga, sehingga di dalam konteks pengajaran yang biasanya apalagi di kita orang Batak selalu amahido jadi teladan, ya kan? Jadi kalau di Jabu sementara kita diajarkan dulu ayah ada bapak adalah itu imam di dalam keluarga. Jadi kalau sedang bapak Muhammad Musehani itu bangsa diteker oleh ibu, ya, jadi ibu. Sementara sekarang ini bapak dan ibu yang diharapkan untuk bisa mengajarkan itu kepada keluarga, karena situasi dan kondisi seringkali kualitas dan kuantitas daripada waktu sudah sangat berkurang. Walau pagi-pagi bangun, ya sudah sibuk bikin sarapan, siapkan sekolah, anaknya sekolah, kemudian ibunya kerja, bapaknya kerja, ya banyak seperti itu. Perjumpaan dengan keluarga itu sangat sedikit. Ini nggak usah jauh-jauh, aku alami lah ini. Saya sangat mengalami ini, sangat sedikit perjumpaan dengan keluarga. Tapi puji Tuhan, karena bawaan dari bapak kami guru sending yang sudah diajarkan dari dulu, guru sending, guru Huriedo, bapakku, guru Peter putar-putar, di Sigawal. Jadi guru Hurie sudah uluat do idalanyo. Lupa julu, lupa lopu, jangga, si hiyong, si raituru, porsea, lupa dagolon, sulimai anggo disi. Di sana orang tua bapak kita mengajarkan kita bahwa ikom martanian do setiap malam, molo sosana setiap pagi. Alana jodo jonok do jabunani terus-terusan di Jabu di Huria. Di Jabu di Huria do kami sudah lahir 10 anak. Di situ besar kami. Semua 10 pindah tu som tubuh saja. Ya kalau besar tubuh laut tubuh Israel turu pindah tu belum tubuh saja tubuh saja. Mola nama baru segaul asli. Sian nasa pulau. Pak satu madihan gereja. Jadi kita tetap punya, dan di situ SD.
Jadi sebagai guru, sebagai dengan forhanger. Jadi tetap diajarkan itu doa pagi biasa masih dari tonahana. Soalnya setabi inatan ipadita ngejului do forhanger do marari Kamis jalan kalau ada bakatnya jadi dirigen. Jadi dirigen do inom nami do marmusik bapak jago tiup musik dimandirikan tiup musik di pangkusan satu sedarion ikut di kuburannya anggiku mar musik tiup malam hari pasca untuk penghargaan kepada guru Peter nama baik tempat musik tiup di kuburan. Jadi diajar soalnya terbawa-bawa ma Tuhan itu tadi bapak adalah teladan, ibu adalah teladan. Jadi terbawa main musengane itu keluarga masing-masing. Jadi sangat betul bahwa kualitas pengajaran dan kuantitas itu harus kita manage sedemikian. Bahwa manage yaitu kita minta tuntunan daripada Tuhan. So dia do asabui. Apalagi sonari di Tikina Sonarion hampir tidak ada sepertiga hari ya bertemu dengan anak-anak karena pagi udah keluar mulai Senin lalu saya tulis baru naik saya sengane mau apa kerjaan PR do itu grup mah lalu itu kegiatan ekstrakurikuler. Jadi itu yang membuat sebagai apa yang kita lihat kualitas anak kita sekarang itu sangat-sangat kurang ya. Jadi kalau kita hanya mempercayakan itu kepada gereja atau sekolah minggu itu tidaklah cukup. Jadi kuncinya di keluarga itu perempuan mempunyai peranan yang sangat penting. Itu kuncinya. Jadi walau pengajaran iman ini adalah di tangan perempuan hampir mungkin setuju doa mama mulai 20 sampai 70% itu buru-buru memanage semua, memanage keluarga baik di kesehatan, Athena untuk menentukan adikan vaksinasi. Vaksinasi adikan diukur adikan dia karena itu akan mempengaruhi kesehatan jasmani dan rohani harus dipelihara. Ibu harus tahu itu. Jadi kesehatan juga begitu, keuangan juga begitu, pendidikan juga begitu, pergaulan juga begitu. Sekarang ini itu yang sangat kurang ya. Jadi keluarga HKBP di tengah dunia yang bergerak sangat cepat ini membuat kebersamaannya kualitas daripada pertemuan itu kurang, kuantitas nape kurang. Jadi bagaimana? So apa yang harus kita kerjakan? Kalau begitu, ya, bahwa kita akan inaon seharusnya melaksanakan ini. Jadi itulah yang mungkin akan dijelaskan nanti di sekolah nanti. Nah, ikon boy mahita buru-buru. Nah, kini banyak masalah di perempuan. Selain memanage waktu, selain ekonomi, juga dengan banyaknya sekarang KDRT, kekerasan. Saya sangat berterima kasih kepada Amang Preses tadi yang telah menyarankan agar dibuat di sini rumah aman namanya. Kalau di istilah di PDI, ya klinik konselor, ya itu untuk menampung perempuan-perempuan yang mengalami ya ketidaksejahteraan di dalam keluarga, tidak sejahtera dengan suami, tidak sejahtera dengan anak-anak akibat ekonomi atau akibat apapun itu yang sekarang ini. Jadi harus itu ada dilakukan. Banyak kebetulan kemarin peringatan hari doa sedunia, ya, yang dimana ibadahnya dibawa dari ibadah Nigeria. Kita tahu Nigeria itu adalah suatu negara yang masih belum terlalu maju, yang penduduknya hanya 3,8, tetapi sangat mengalami kekerasan dan tekanan kepada perempuan. Ini yang harus, ya, ini yang harus kita sikapi dan diminta untuk kita berdoa bukan hanya untuk perempuan Nigeria, tapi juga untuk perempuan kita semua, agar kita bisa memanage diri kita sendiri dulu, ya, baru bisa keluarga kita. Banyak kekerasan antar perceraian
kolan Islambe setadi na murah-murah mandokong cerai talak sada talak dua talak tiga ngagu dan tong di antara pasangan yang muda-mudi sekarang itu terjadi, ya. Makanya sebelum itu terjadi perlu ada tadi ruang konsultasi. Jadi kalau tadi dikatakan kepada Amang Pendeta ada keseganan langsung, ya kan, itu makanya ada konselor, ada psikolog, ada yang lain-lain yang bisa menampung itu sehingga keluarga itu besar dan utuh seterusnya. Jadi gagasan untuk pengajaran itu dilakukan ya di dalam kita diri sendiri dengan memberikan pemahaman terhadap apa sebenarnya yang harus kita lakukan. Naking Amang mau lihat yang dokter Amang perjulu yang atas sarannya Amang tuh ketua yayasan yang menyarankan akan dibuat di sini klinik kanker. Ini sudah program beberapa tahun yang lalu, di mana setiap gereja namanya sebenarnya gereja ramah anak, dohot gereja ramah untuk perempuan. Nah, jadi itu sangat-sangat membantu untuk menjaga kebaikan daripada keluarga, sehingga baik karena kekerasan dalam rumah tangga, baik karena ekonomi, baik karena tekanan yang lain, bisa dikonsultasikan dulu lebih di situ, baru dia mendapat di situ jalan keluar yang terbaik sehingga tidak terjadi ketidaksejahteraan di dalam keluarga itu. Jadi bahwa di dalam keluarga itu dikatakan hanya satu jalan katanya, karena kemarin hari doa sedunia adalah doa. Jadi perempuan itu adalah harus menjadi tiang doa di dalam keluarga. Tengok dokan di waktuku masih kecil, gembira dan tenang, itu kan ya. Munatu sebut namaku disebut di sore hari yang cerah, ibuku berdoa, sayup seolah ku dengar namaku disebut, gitu doa ibuku tuh namaku disebut di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Jadi kita perempuan-perempuan, terutama perempuan AKBP dan secara umum semua perempuan, kitalah yang paling harus berperan ya untuk menanamkan iman ini. Tidak cukup di sekolah minggu, tidak cukup di tadi ada guru agama, tidak semua ada di sekolah-sekolah guru agama Kristen. Itu sedang perjuangan PGI lah itu ya, Bapak Pandiangan ya. Nah, di kemarin belum semua sekolah mempunyai guru Kristen, sehingga kalau pada saat hari Jumat yang non muslim itu belum mendapat pengajaran. Oleh karena itu beberapa sekolah ibu-ibu berkumpul untuk menggaji atau memberikan sumbangan untuk bisa mereka itu dapat pengajaran agama. Jadi berarti sangat minim untuk di sekolah, ya kan? Terus di gereja. Jadi di sekolah minggu itu tadi guru sekolah minggu sudah sangat-sangat ya diperhatikan sekarang. Dan saya melihat anggaran-anggaran juga sekarang sudah diprioritaskan untuk sekolah minggu, remaja Napo 10. Karena mereka lah nanti yang membawa negara kita ini, gereja kita ini kepada yang berkeadilan dan berkemakmuran. Bagaimana dengan kita di HKBP? Inilah yang menjadi komit kita. Kita harus terus berdoa, dan bagaimana berdoa yang baik tentu sudah kita semua tahu ya, karena Tuhan akan mengajar kita untuk bagaimana untuk berdoa yang baik. Jadi di mana lagi kita dapat
di pertaniangan. Mari kita ajak. Sekarang ini banyak pertaniangan hanya bapak dan ibu, hanya keluarga. Nah sekarang kalau gereja kami udah digabung, udah boleh ikut napo sebelumnya, ya napo sebelum sekolah minggunya enggak, tetapi di dalam pertaniangan WEG sudah tidak hanya bapak dan ibu. Dakolan boru ni do anak ni perjawibe ngado hotong karena sekarang pertanyaan web pun sudah live streaming, jadi sudah bisa. Jadi kita bisa dapat di rumah yang tadi, bisa dapat di sekolah, bisa dapat di sekolah minggu, bisa dapat di pertanian. Ya kita dapat melihat itu. Jadi semuanya ini hanya bisa dimanage oleh orang tua. Baik itu masih orang tua lengkap, bapak dan ibu, ya maupun yang single parentnya. Jadi jangan ketinggalan, ya gudang lepas pasu na tu ina nama baru ate. Bah lobi marlobi do marlobi do berkat tu sih kan, karena sangat terus ale Tuhan. Nasong kami si jalo bayori. Ada Tuhan nasi maroham dia pardosa. Amin. Tadi waktu kecang-kecang. Ayo tanya lagi waktu kecang-kecang. Kalau ini doa dari ketulusan itu diberi Tuhan. Jadi itulah peran orang tua. Ayo dong kalau kuasa si jalo beo di Alkitab sebagai contoh yang paling tidak tidak sesuai. Tapi ternyata buat hadir do Tuhan Yesus tadi. Matius turun kok naik singgah di Jabung. Ini yang menjadi sukacita. Ending-endingnya itu singgah, ternyata Tuhan itu tidak semua bisa disinggahi atau dijalani oleh Tuhan. Alani toko ni rohana pengakuan atas apa yang menjadi kelemahan kita. Dan yang terakhir itu tentu amang tongdo amai atau acuan atau teladan yang utama dan terutama ada mangina. Jadi minimal hidup abang ada hidup saya hidup komisar kemarin bapak bilang enggak enak ya kan. Jadi saya tetap walaupun kita bilang janda dia segala macam di dalam pelaksanaannya tongkope ama jadi uluan di keluarga ta. Jadi kona mau hidup ngasih tujuh bapak sebenarnya oido itu inadoto gitu kan. Jadi kami mohon dukungan dari bapak-bapak tu ibu-ibu asa sudi yang nakotai boy mengetahui mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Ini jangan kemana-mana, ayo dosonari, karena dia tidak mendapat sesuatu jawaban yang baik dari ibunya. Mulai ada masalahnya anak kota, akhirnya isuku matulunganna sono masalahku gak betulungan nama diceritakan sehingga mendapat saran yang belum tentu baik gitu. Dungi musai dukosui musai dangi foto dang dapat nama nangaha akhirnya larina tugeje tuh apa malah nijo pedagi begini itu pinggolan terus-terusan. Jadi dang ima ana kelemahanna kalau kita tidak siap menerima semua apa yang ada di dalam keluarga kita. Kita harus meminta hikmat kepada Tuhan agar kita diajari memanage waktu kita. Baik minimal malam sampai tu sadarion terus do ipon ulah honota ya pembacaan Alkitab malam. Di dokter di sound yang pertama itu kita bisa menyampaikan sesuatu di meja makan inna. HP roh anak batak madokon unang makatai meja makan aporota nanon inna anu main jadi anu makatai di meja makan soanon so cek kalina kan, padahal mungkin secara terjaga bagaimana caranya itu juga merupakan suatu kesempatan untuk berkomunikasi. Jadi soalnya rokoni ulangan itu kan onomai 10 apa itu bahwa ikon atau ono muda Tuhan apa tadi Tuhan nih. Nah, coba untuk ulang ya. Jadi ikon itu pada kita
Boy memberikan sesuatu di pertemuan yang paling dekat, di rumah, di meja makan, di keluarga, di ibadah, soninang, di kesempatan-kesempatan lain. Tetapi satu hal yang tadi yang dituntut dari kita harus teladan. Dari unangi dokon hatai tu hal hatak tuawi tak soni tu sudedo hatai ikon hita do ama jadi imam inangi ikon tong do imam ala daksai bui terus amai hadir di tengah-tengah keluarga karena situasi dan kondisinya. Jadi coba yang warna. Jadi sebagaimana yang disampaikan di di kitab Ulangan ini, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Mana di hari ya 1 ayat 20 saja. Kapan saja, di mana saja, mau kita mengantar dia sambil les, kita katakan. Mau kita mendampingi dia mau ke tempat temannya, ya. Tidak mandang waktu, itu artinya itu. Kapan saja, di mana saja. Lo bisa Coca-Cola kan kapan saja, di mana saja. Tuhan, kapan saja, di mana saja panggil, dia ada. Justru dia siap untuk mengetuk kitanya katanya, yang kadang-kadang tidak buka pintu. Padahal Tuhan siap untuk selalu mau menolong kita di dalam setiap pergumulan kita. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak punya pergumulan. Semua punya pergumulan. So, bagaimana kita seharusnya? Jadi itu coba teruskan karena waktu sudah cukup. Jadi adigepe ditiki hudul ditiki sehari-hari nape toma tak lihat kesempatan untuk mengapa anak-anak kita ya mengajarkan iman itu dan iman alai iman kita itu kita tunjukkan dari perbuatan kita. Unang adong atong masalah tu kita iterbubus kita itergaur behedido imannya inaton inna etor ahatua akan akona dia tidak tunjukkan kalau ada pergumulan kita gimana soalnya adong soalnya ekonomi kita soalnya sonare terbahado banyak tak menghadapi unang kita langsung terus heboh ya kita berarti tidak beriman bahwa Tuhan siap untuk memelihara kita, sedangkan burung di langit dipelihara, kenapa pula kita tidak, kan katanya. Jadi harus dulu kita iman itu. Jadi di Son, di Patuluhon, Ibu bagaimana melatih anak, pengajaran, diskusi, waktu bercengkrama, baca Alkitab, berdoa, melatih kemandirian, liburan bersama. Itulah mungkin waktu-waktu. Masing-masing keluarga berbeda-beda. Di dia loh, jarang doa liburan bersama. Ayah singko kemauan asik kemauan niba. Oh berarti di dia doa boy di situ. Jadi kira-kira kita ambil di situ di mana kita yang mungkin bisa masuk memberikan pengajaran-pengajaran iman sebagai aplikasi daripada firman Tuhan yang ada di ulangan tadi. Unang lupa kita katanya. Jadi tetapi kamu harus menaruh perkataanku tadi. Ya peran ibu di tengah keluarga ini penyayang, pendoa, pemaaf, teladan dan yang harus dikagumi. Jadi yang kau ibereng adong-adong namar salah mana namar huwa pitor muruk-muruk doh kita terus kita lagi tidak menerima maaf dari behama akan kota. Aisenaroy naburu darang nyemuk naburu doh indah itu secara tidak langsung sudah menanamkan mamaku ini rupanya nggak suka sama naburu katanya. Jadi semua itu harus dari ibu ya. Jadi dari baru masuk kata tai ang bibering ko kita semua ini apa tadokon untuk harus saling mengadu memaafkan ya mama kayaknya nggak memaafkan naburu dia sudah siap untuk itu katanya kan. Jadi batal sudah kanannya jargoni. Jadi kalau kita
Parjulo menunjukkan ya teladan yang dikagumi, melatih anak berdoa, melatih liburan bersama. Mungkin buat sekarang memang diperlukan juga mungkin walau liburan seperti apa kecil-kecilan, karena di situ mungkin bisa lebih santai, bisa berjalan dan bisa sekaligus kalau kita liburan yang ada alamnya, kita bisa sekaligus menyampaikan bagaimana pentingnya kita juga mengasihi, melindungi alam lingkungan, kayu, sungai dan lain sebagainya. Ini juga adalah ciptaan Tuhan ya, dan itu juga harus kita pelihara. Jadi itu bisa saat memberikan pengajaran di mengenai lingkungan hidup. Nah, kalau kita bawa, jadi kita pun harus bijak kemana kita harus bawa. Ada artinya. Unak kalau putih, alai dah dong si dapat nanon sirna tadalani i. Jadi sangat-sangat sekarang ini Holland sonari, Holland di BRP, di TKI, di TV, di Tobai, itor boy ada pengajaran deh. Itu kan karena kenapa gitu mak, kenapa gitu po, kenapa ini, itu sudah bisa menjadi salah satu event untuk mengajarkan bagaimana mencintai lingkungan hidup, alam. Apalagi nama sasaunari itu namoding petugas nih sampah dari Pulau Gebang. Iya, itu dari situ kita bisa masuk Berengman alani sampah ya di sana begitu. Bagaimana dia itu berjuang hidup untuk itu ya, tetapi begitu keadaannya bagaimana memanage sampah. Ngadiakui be ada pemilahan sampah di mana sampah itu bisa menjadi uang kalau kita lakukan. Mungkin perlu kami sudah melakukan di PWKI. Mungkin perlu di PPD ceramah mengenai pengolahan sampah dan langsung ini tutupnya ini bisa jadi tas, bisa ini langsung dari kementerian, nanti langsung dia menjelaskan dari sana, kita melakukan di sini. Ini kebetulan sudah ada tempat. Kemarin waktu PWKI tempatnya jadi di rumahku karena tidak ada tempat lain. Ini saya lihat sangat representatif untuk itu. Jadi dibuat dalam rangka UMKM dan merawat lingkungan dan mengapa sampah. Kita bikin surat minta supaya dilaksanakan di masing-masing. Dengan demikian, molo kita di Bereng anak kota ya memanage all the hoti imana pe mangihudo. Jadi di Jabuta pe konadongo tong tempat sampah plastik, tempat sampah yang lain, tempat sampah organik. Itu jadi duit semuanya. Itu jadi uang. Nah, itu di manage, boleh dilaksanakan dan 2 bulan yang lalu itu dari PWKI kita sudah laksanakan. Kebetulan aku di sana ketua 3 bidang lingkungan hidup, jadi sudah terlaksana itu. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Kemudian mengapa sama perempuan apalagi ditekankan bahasa Maria Magdalena, wanita berwibawa ya, ada di sini disampaikan ya. Jadi Tabereng Horizon semua dia ikut sertana bagaimana pengabaran pertama boru-boru dotong ada nasetia di Golgatai boru-boru dodok siane nama menyaksikan pertama tuhane boru-boru dong. Jadi memang perempuan sangat strategis di dalam pekabaran Injil ataupun pengajaran iman ini. Jadi banyak wanita-wanita yang menjadi contoh ya. So dia Maria si Yosef kan ibu Tuhan Yesus tu gereja. So dia perempuan Hana membuat seri tu gereja. Banyak contoh-contoh peran ibu untuk yang pertama sekali bagaimana membawa keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita untuk mengenal Tuhan. Jadi bisa nanti dilihat di sini. Dan isedo Bapak siapa generasi milenial? Mulai Horizon atau generasi X, Y, Z, generasi Alpha, MS itu. Jadi kita
itu bertugas untuk menyelamatkan ini semua. Mumpung Tuhan masih kasih kepada kita berhadapan sekarang dengan manusia-manusia yang berbagai generasi. Bagaimana kita bisa beradaptasi untuk ini. Dan untuk itu, dalam melaksanakan itu, kita juga harus mempunyai perubahan krusial ya kepada ibu-ibu. Jadi kalau semula kita hanya untuk iya saja, sekarang kita harus sudah bisa juga menjadi ibu yang mengikuti, membangun bahtera itu. Istri butuh 1 abad generasi 5 ada di sini ya. Nanti bisa dibaca karena waktu sudah habis ya. Jadi siapa do nahodana isedo jadina yang akan melaksanakan itu. Jadi pemimpin itu di rumah kita bisa harus mempengaruhi. Supaya kita bisa mempengaruhi, kita harus teladan dulu. Ya, si tonoton ikon ido naboi mempengaruhi. Jadi akhirnya kami sampaikan ya, ibu itu sebenarnya adalah pembaharu gereja masa depan. Jadi melalui sekolah Alkitab yakin dohami sudah akan pengajarna yang luar biasa sama sinak ini akan menjelaskan itu lebih tepat lagi dan lebih luas lagi dengan waktu yang cukup. Berdasarkan data statistik HKBP, ini ada anak-anak remaja pemuda itu ada sekitar 1.809 di tahun 2021. Kalau 65% anak-anak itu adalah misalnya target kita ya untuk yang harus kita bina, maka akan baguslah nanti HKBP kita ini. Kita harus secara estafet ya, orang-orang muda terdepan, generasi tua mundur ke baris belakang, rekrutmen remaja dan pemuda. Pemimpin gereja, pelayan gereja harus bisa mengalokasikan waktu dan dana untuk itu. Ini semua bisa berjalan soalnya amanah kalau kita siap untuk memberikan dana yang diperlukan untuk kebaikan generasi masa depan. Kalau mewariskan itu bagus aja, mewariskan harta rohana, alai mungkin sangat bagus lagi kalau kita bisa mewariskan harta rohani. Pendeta Preses Naking sudah di surga. Itulah mungkin sukacita kita kalau bisa dari anak kita, keluarga kita, cucu kita tidak satu pun yang tidak takut akan Tuhan. Inilah pergumulan kita sehari-hari seperti perintah daripada ulangan itu. Ikon babobota jala ikon dokonota tu anak kota sadi hari pe sonakin kapan saja, di mana saja kita harus melakukan itu. Itulah sedikit mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi fokus kepada kaum ibu perempuan ya, sinakiningan kalau 65% aja dari situ tugas kita, maka akan lebih baiklah generasi ke depan ya. Dan kita juga orang tua harus siap regenerasi. Kita siap regenerasi kalau kita sudah lihat bahwa ini sudah bisa menggantikan dan mungkin akan malah lebih baik, sehingga terjadi siklus regenerasi baik di keluarga, baik juga di lembaga maupun di gereja. Sonima salting nabai pasar mulai tema di atas sebelumnya maaf atas kelelahan atas nabai. Oras madita manginan wanita yang tangguh bisa berdiri 1 jam dan jadi ini bagus untuk perempuan. Di sini sangat jelas semua bagaimana perempuan itu menjaga kesehatan di rumah tangga masing-masing. Saya berikan kepada ibu nanti ya melatih untuk diteruskan nanti. Adena molodang adong de samay nang Ya, tolong didokumentasikan. Oma bahan nama Cayarga berangkat dari pengalaman hidup.
anak seorang peparan seorang urusan yang baru. Oleh tema bodoh natulang ojo, jadi kita sangat disuguhi pengalaman iman. Saya lebih mengatakan pengalaman iman dan tanpa mengurangi juga dari galian yang dalam, bahkan yang paling penting terapannya tadi. Sekali lagi kita kasih aplaus ini untuk Situa Dr. Sri Putar. Barangkali nanti ke depan bila diperlukan banyak segmen yang bisa kita garap, apakah ekonomi keluarga, bisa juga nanti perlu bincang-bincang tentang perpajakan, apa untuk menambah wawasan kita ke depan. Pola tema untuk dua tokoh nami, wanita pertama sebagai ketua Forum Konferensi Perempuan HKBP, wanita pertama. Menurut Tuhan, terima kasih. Jadi soal udah konakan nama teh, pati harunakan dan diigil di panitia senat. Dakolan mendokon dan dakolan pas satu cerah menggunakan, udah pas satu derwana. Baru pas sahat dana talangan di kita, saya dana talangan ini dari saya belum berulah tersongong. Mana tulah? Jaminan sonari, ay pas sahabe. Dan sini dua pembicara lain di pasal 10 kita jadi ada yang mau dikatakan panitia ini perjul apa salah perjul roh udah oke mulai deh di situ Dr. Sri Rama kita buka Ketua Lansia di Selipi, Ketua Lansia di DKI, Persekutuan Lansia DKI, ini ketuanya. Karena ada juga Persatuan Lansia Indonesia untuk DKI Ibu Sri Rama ketuanya. Dan juga Ketua Komisi Perempuan PG Wilayah. Ketua Badan Kerjasama Wanita Kristen Katolik. DKI, memang jadi kita boleh bersama-sama dengan saudara kita yang Katolik ya di dalam namanya BKSWKK ya, kantor sekretariatnya Jalan Keramat 7 nomor 9 ya, Jakarta Pusat. Memang Ibu buat aka donganate monate. Oleh tema ibu yang sangat familiar dikenal di DKI, dekat sama Bapak Gubernur Pram dan semuanya ala bohang, ala dedikasi persembahan dan luar biasa. Peserta yang situ panitia silakan. Nanti dong. Ini nama saya makan nomor 2 kita akan bersama kita undangan kita terus terulang Amang Kalibona, Lubis, makan ini. Foto dulu, foto dulu. Ambil lo dari sini. Iya, oke sudah semua. Satu dua tiga. Satu dua tiga. Dewi Mas 1 2 3. Oke. Udah.